Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan serta mohon izinkan kami dari kelompok 1 untuk mempresentasikan materi tentang sejarah berdirinya koperasi. Yang pertama ada pengertian umum. Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang seorang atau badan hukum koperasi demi kepentingan bersama dengan prinsip gerakan ekonomi rakyat dan asas kekeluargaan. Prinsip koperasi ini memiliki arti suatu sistem ide-ide abstrak yang merupakan petunjuk untuk membangun koperasi yang efektif dan tahan lama. Prinsip koperasi ini membangun keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela, pengelolaan demokratif, partisipasi anggota dalam ekonomi, kebebasan dan otonomi, juga pengembangan pendidikan, pelatihan, dan informasi. Ya, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pertumbuhan koperasi di Indonesia. Koperasi di Indonesia pertama kali itu ada sejak abad 20 dan dimulai dari para rakyat-rakyat kecil. Nah, yang lebih jelasnya lagi, sebenarnya di Indonesia itu pada tahun 1915 muncullah peraturan tentang koperasi yang mengatur koperasi ini oleh pihak Belanda. Yang pertama, mendirikan koperasi harus dapat izin dari gubernur. Terus kedua, untuk membuat koperasi itu harus ada perantara notaris. Terus juga untuk ongkos materai sebesar 50 gulden ada zaman dahulu ya, itu patawan Belanda. Terus yang keempat ada hak tanah harus menurut hukum Eropa. Yang kelima ada harus diumumkan di Javase koran yang biayanya juga tinggi gitu. Nah, untuk di tahun 1915 ini koperasi itu masih dipersulit gitu. Nah, di tahun 1927 para Serikat Dagang Islam Indonesia itu tuh udah kayak memperjuangkan hak-hak koperasi gitu loh. Nah, makanya itu kayak pengusaha-pengusaha pribumi itu diperjuangkan oleh Serikat Dagang Islam. Nah, 2 tahun kemudian pada tahun 1929 keluarlah nih Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan penyebaran koperasi di Indonesia. Nah, Jepang yang menjajah di Indonesia nih pada tahun 1942 dia tuh kayak mendirikan koperasi yang namanya tuh Kumiai. Nah, Kumiai ini pada 5 tahun berikutnya itu tuh berganti nama gitu. Setelah Indonesia merdeka, kekalahan Jepang, barulah berganti nama koperasi yang dengan nama Koperasi Indonesia. Nah, gerakan Koperasi Indonesia ini diadakan pertama kali pada kongres pertamanya itu di Tasik. Itu. Terima kasih. Yang akan dilanjutkan oleh Saudari Nisa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai koperasi pada zaman penjajahan Belanda hingga pada saat zaman kemerdekaan negara Indonesia. Pada tahun 1895, koperasi pertama kali diperkenalkan oleh Raden Arya Wiratnaja yang bertujuan pada saat itu agar para pegawai terbebas dari lintah darat. Selanjutnya, pada tahun 1898, koperasi berekspansi pada bidang pertanian berkat dukungan dari S. Siebert dan Wolf van Westerode. Selanjutnya, pada tahun 1908, Budi Utomo turut serta mengembangkan koperasi Indonesia dengan spesialisasi koperasi konsumsi untuk tujuan meningkatkan kecerdasan rakyat dalam rangka memajukan pendidikan Indonesia. Selanjutnya, pada zaman penjajahan Jepang, yakni dari tahun 1942 sampai 1945, di mana Jepang menamai koperasi pada saat itu adalah Kumiai, yakni koperasi ala Jepang yang diatur menurut tata cara militer Jepang dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1942, di mana pada undang-undang tersebut adalah Jepang tidak mau lagi mengakui undang-undang yang dibentuk pada zaman penjajahan Belanda. Jepang mempropaganda masyarakat Indonesia pada saat itu adalah Kumiai sangat menaungi kesejahteraan masyarakat Indonesia, maka masyarakat sangat bersimpati dengan Kumiai. Pada kenyataannya adalah tidak, Jepang hanya egois dengan kepentingan dirinya sendiri saja. Selanjutnya, maka pada tahun 1945 setelah merdeka, Indonesia dengan tuntutan UUD 1945 pasal 33. Perekonomian Indonesia harus didasarkan pada asas kekeluargaan. Dengan demikian, kehadiran dan peranan koperasi di dalam perekonomian nasional Indonesia telah mempunyai dasar konstitusi yang kuat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan koperasi setelah kemerdekaan Indonesia. Berikut adalah beberapa kejadian penting yang mempengaruhi perkembangan koperasi di Indonesia. Pada tanggal 12 Juli tahun 1947 dibentuk SOKRI atau Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia di Tasikmalaya serta ditetapkannya Hari Koperasi Nasional. Pada tahun 60, dengan Impres nomor 2, koperasi ditugaskan sebagai badan penggerak yang menyalurkan bahan pokok bagi rakyat. Dan Impres nomor 3, pendidikan koperasi di Indonesia ditingkatkan.
Pada tahun 61 dibentuk Kesatuan Organisasi Koperasi Indonesia atau KOKSI. Pada tanggal 2-10 Agustus tahun 65 diadakan Musyawarah Nasional Koperasi atau Munaskop II yang mengesahkan Undang-Undang Koperasi Nomor 14 Tahun 65 di Jakarta. Pada tanggal 18 Desember tahun 1967, Presiden Soeharto mengesahkan UU Koperasi Nomor 12 Tahun 67 sebagai pengganti UU Nomor 14 Tahun 65. Pada tahun 69 disahkan Badan Hukum terhadap Badan Kesatuan Gerakan Koperasi Indonesia atau GERKOPIN. Pada tanggal 9 Februari tahun 70 dibubarkannya GERKOPIN dan sebagai penggantinya dibentuk Dewan Koperasi Indonesia atau DEKOPIN. Pada tanggal 21 Oktober tahun 92 disahkan UU Nomor 25 Tahun 92 sebagai perkoperasian. Undang-undang ini merupakan landasan yang kokoh bagi koperasi Indonesia di masa yang akan datang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Najasi. Selanjutnya ada perjuangan koperasi pada saat ini. Pada saat ini dengan masuknya era globalisasi yang ditandai dengan semakin cepatnya perubahan informasi dan teknologi, serta tidak adanya lagi batas-batas teritorial antar pulau dan negara, menuntut para pelaku gerakan koperasi untuk dapat menyesuaikan diri dengan kondisi dan situasi saat ini, agar koperasi tetap bisa survive dan bersaing dengan badan usaha lainnya. Dibutuhkan juga kesadaran, komitmen, kerja keras, dan disiplin tinggi baik dari masyarakat maupun pelaku gerakan koperasi dan pemerintah untuk bersama-sama bersinergi demi tercapainya tujuan gerakan koperasi sebagai sokol perekonomian Indonesia menuju masyarakat yang maju, teguh, mandiri, adil, dan makmur. Generasi muda penerus bangsa di era globalisasi ini harus menyadari bahwa koperasi adalah masa depan kita. Koperasi sudah terbukti tak lekang oleh zaman. 70 tahun gerakan koperasi di Indonesia sudah memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Indonesia. Generasi muda wajib meneruskan perjuangan dengan mengembangkan gerakan koperasi yang kekinian melalui penguasaan teknologi dan sistem informasi untuk menyesuaikan diri dengan tuntunan zaman. Selanjutnya ada kesimpulan, yaitu koperasi ada di Indonesia sejak abad ke-20 dimulai dari usaha kecil yang dilakukan oleh rakyat kecil. Koperasi sendiri adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi dengan asas kekeluargaan. Perjuangan koperasi dimulai pada zaman penjajahan, yaitu pada tahun 1895 sampai 1945. Dan pada masa setelah kemerdekaan pada tahun 1947 sampai 1992. Pada saat ini pun koperasi masih berjuang dengan memaksimalkan kinerja koperasi agar terus memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Indonesia. Sekian penjelasan singkat dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.